Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kali ini akan memenuhi tugas ruang kolaborasi modul 2.3 tentang latihan coaching. Perkenalkan, nama saya Chandra Kurniawan dari UPT SMP Negeri 2 Sutojayan dan rekan saya Denny Puspitasari dari UPT SD Negeri Bacem 3 Kabupaten Blitar. Adapun tujuan kegiatan pembelajaran kali ini yaitu calon guru penggerak dapat mempraktekkan alur percakapan kucing tirta dan melakukan refleksi terhadap praktek percakapan kucing yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Konsep kucing secara umum. Kucing didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas perform kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach, menurut Grant tahun 1999. Sedangkan menurut Wetmore tahun 2003, yaitu mendefinisikan coaching yaitu sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Kucing lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajari. Salah satu keterampilan utama dalam coaching adalah keterampilan mendengarkan dengan aktif, atau sering kita sebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan kucing, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coach, yakni mitra bicara. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang akan dipikirkannya termasuk penilaian terhadap coach. Seorang coach diharapkan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, hasil mendengarkan aktif, yang artinya menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan. Kemudian yang kedua, membantu koci, yang artinya membuat koci mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian yang ketiga, yaitu bersifat terbuka dan eksploratif, yang artinya struktur kalimat terbuka membuat koci harus menjawab sambil berpikir. Dan yang terakhir, diajukan di momen yang tepat, tidak terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan ditanya di waktu koci sudah siap memprosesnya. Seorang coach juga harus bisa mendengarkan dengan rasa, yaitu mendengarkan dan bertanya dengan rasa. Seorang coach juga harus bisa sebelum membahas dan memberikan contoh alur yang spesifik dari setiap percakapan kucing di atas. Kami memperkenalkan acuan umum, sebuah alur percakapan kucing yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan kucing menjadi efektif dan bermakna, yaitu dengan menggunakan alur tirta. Tirta dikembangkan dari salah satu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu Grow Model. Grow Model adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Option, dan Will. Goal atau tujuan berarti coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dari sesi coaching ini. Kemudian reality atau hal-hal yang nyata, yang artinya proses menggali semua hal yang terjadi dari diri coach. Kemudian yang ketiga, option atau pilihan, yang artinya coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pikiran
selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Kemudian yang terakhir yaitu will atau keinginan untuk maju, yang artinya komitmen Koci dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, kami calon guru penggerak angkatan 9, perkenalkan saya Deni Puspitasari dan rekan saya yaitu Bapak Chandra Kurniawan akan menyampaikan coaching supervisi akademik, di mana kami akan memperagakan sebagai coach dan coachee. Nanti akan bertukar peran sebaliknya seperti itu. Kita mulai nggih, Pak Chandra. Siap. Bagaimana kabar Pak Chandra pada malam hari ini? Iya, alhamdulillah sehat Bu. Kondisi baik. Insya Allah oke lah. Alhamdulillah sekali. Bagaimana Bapak Chandra masih mengajar di SMP 2 Stojayan? Ya, alhamdulillah masih mengajar di SMP 2 Sukajayan Bu. Alhamdulillah di sana betah karena teman-temannya semuanya baik-baik Bu. Baik sekali, alhamdulillah ya mempunyai rekan kerja yang baik-baik semua. Oh iya, kemarin Pak Chandra menghubungi saya melalui HP. Pas saat itu HP saya sedang saya cas Pak Chandra, sehingga mohon maaf saya tidak bisa menerima telepon dari Pak Chandra. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada saya Pak Chandra? Iya, nggak apa-apa Bu Deni. Jadi kemarin memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bu Deni. Oh iya Bu Deni, mungkin untuk hari ini Bu Deni apakah ada waktu mungkin sekitar 20 menitan lah untuk kita diskusi? Bisa banget Pak, kebetulan malam hari ini saya tidak ada kegiatan, jadi lebih sedikit santai. Sepertinya ada hal penting Pak yang ingin disampaikan. Iya Bu, saya mau membicarakan tentang ini loh Bu, pekerjaan yang di minggu-minggu ini sangat menumpuk Bu. Belum lagi acara di rumah itu nggak bisa ditinggal Bu. Jadi saya bingung Bu, mau pilih yang mana yang akan saya kerjakan duluan. Jadi seperti itu ya Pak. Intinya Bapak Chandra itu banyak tugas dan berbarengan dengan kesibukan di rumah, seperti itu ya Pak Chandra? Iya Bu, saya ingin tugas-tugas dan pekerjaan yang saya lakukan itu yang jadi tanggung jawab saya itu bisa tepat waktu Bu, tanpa saya meninggalkan atau mengorbankan satu kegiatan yang ada itu Bu. Oh, oke. Kemudian dengan banyaknya kegiatan ini di tempat kerja Bapak, mungkin siapa saja orang yang di dekat Pak Chandra yang bisa membantu dalam kegiatan ini, Pak? Mungkin kalau di tempat kerja itu banyak Bu ya. Ada teman-teman yang satu divisi itu insya Allah kalau dimintain tolong welcome lah. Jadi adalah Bu kalau umpamanya saya membutuhkan teman untuk membantu pekerjaan saya. Oh, seperti itu. Jadi teman-temannya Pak Chandra berarti di sini welcome semua, baik semua ya Pak. Alhamdulillah sekali. Sepertinya Pak Chandra pada minggu-minggu ini sibuk dengan kegiatan yang harus Pak Chandra lakukan. Kalau boleh tahu, itu kegiatan apa saja ya Pak?
Iya Bu Deni, kebetulan di di minggu-minggu ini itu kan saya harus mempersiapkan kegiatan ujian semester Bu. Kebetulan saya menjadi ketua ujian, tetapi di sini juga membutuhkan waktu untuk lemburan Bu, karena di sela-sela kesibukan mengajar tersebut saya juga nggak mungkin mau meninggalkan anak terus-menerus. Nah, terus kemudian ketika saya nanti memikirkan kalau saya lemburan, nah itu nanti takutnya yang di rumah juga karena ada acara harus persiapan, ada acara nikahan adik, jadi bingung saya mau mendahulukan yang mana Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Kemudian pada kegiatan ini Pak Chandra mempunyai rencana apa dalam waktu dekat ini untuk menyelesaikan semua kegiatan yang Bapak alami dalam minggu-minggu ini? Iya Bu Deni, mungkin rencana dalam waktu dekat ini sebenarnya ya Bu ya, saya juga bingung sih sebenarnya, tapi saya berpikir seperti ini, saya akan membuat skala prioritas dari kegiatan-kegiatan yang mungkin saya akan kerjakan, sehingga mana yang lebih penting dan bisa saya lakukan sendiri itu nanti saya lebih prioritaskan Bu. Oh, seperti itu, luar biasa sekali ya Pak Chandra. Kapan mungkin itu bisa Bapak Chandra lakukan? Mungkin dalam waktu 2 atau 3 hari ini ya Bu ya, saya akan mencoba untuk membuat jadwal kegiatan prioritas dari kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan, yang menjadi tanggung jawab. Dan kemudian mungkin saya juga nggak mungkin juga sih kayak kerjakan sendiri. Mungkin saya di sini harus berkomunikasi dengan orang-orang sekitar biar saya mendapat bantuan juga Bu. Jadi ada yang membantu, jadi seperti itu Bu. Oh baik, berarti menjalin komunikasi yang baik begitu ya Pak Chandra? Iya Bu. Dan juga membuat skala prioritas ya, dari pekerjaan mana yang dulu harus diselesaikan, seperti itu ya Pak Chandra? Inggih. Bagus sekali Pak Chandra. Oke, di titik ini dari apa yang sudah kita bicarakan, ada hal yang sudah Pak Chandra dapatkan? Mungkin secara nggak sadar saya ingin Bu ya, saya mendapatkan jawaban dari apa yang menjadi permasalahan saya, yang tadinya saya bingung saya harus berbuat apa. Ya, ini saya mendapatkan jawaban dari masalah tersebut, yaitu dengan membuat skala prioritas untuk kegiatan-kegiatan saya, kemudian mencari orang-orang sekitar yang bisa membantu saya Bu. Oke Bu, mungkin seperti itu Bu. Oh, oke, baik sekali Pak Chandra. Mungkin untuk rencana ke depannya, selain membuat catatan-catatan ataupun skala prioritas, ada ya yang ingin jenengan buat lagi untuk mengatasi masalah ini? Mungkin saya harus Bu, saya harus lebih tenang dan bisa fokus terhadap apa yang harus saya kerjakan, sehingga dari apa yang sudah saya rencanakan dari prioritas-prioritas tersebut saya bisa melaksanakan dengan maksimal Bu. Baik sekali. Mungkin dari rencana-rencana yang Pak Chandra sudah prioritaskan, mungkin kapan akan jenengan lakukan seperti itu? Mulai kapan?
Nggih, insya Allah secepatnya Bu, 2-3 hari ini saya harus sudah bisa membuat jadwal pelaksanaan, jadwal prioritas, dan kemudian ini ya mungkin seperti rundown seperti itu Bu. Jadi apa rincian apa yang harus saya kerjakan dan kemudian siapa saja yang bisa membantu Bu. Mungkin hal tersebut bisa saya laksanakan dalam waktu 2-3 hari ke depan lah Bu. Oke, baik Pak Chandra. Jadi ke depannya Pak Chandra akan segera membuat yang pertama catatan skala prioritas, nggih, seperti itu. Kemudian berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya Pak Chandra. Iya Bu, terima kasih Bu. Terus semangat mendidik anak bangsa. Semoga menjadi kebanggaan putra-putri Indonesia. Seperti itu nggih Pak? Amin. Selanjutnya, setelah melakukan kita ngobrol seperti ini, bagaimana perasaan Pak Chandra setelah bercerita kepada saya panjang lebar ya Pak ini tadi? Okay. Alhamdulillah Bu, paling enggak sudah plong ya, paling enggak udah ada titik terang apa yang harus saya lakukan Bu. Terima kasih Bu Deni. Alhamdulillah sudah terasa ringan seperti itu ya Pak, sudah meringankan beban pikiran jenengan. Okay. Tetap semangat Pak Chandra, saya yakin Pak Chandra bisa melakukan semua ini. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Pak Chandra? Untuk sementara tidak dulu Bu, terima kasih atas bantuannya, coachingnya untuk hari ini. Mungkin di lain waktu nanti kita bisa sharing kembali kalau ada sesuatu hal yang perlu saya bicarakan dengan Ibu. Oke, terima kasih Bu Deni. Sama-sama Pak Chandra, semoga di lain waktu kita bisa sharing kembali nggih Pak. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Deni malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Chandra, saya dalam kondisi baik, sehat, dan tentunya saya terlihat lebih ceria. Alhamdulillah. Jarang-jarang Bu bisa kita menikmati hal seperti itu. Oh iya Bu, bagaimana anak-anak di sekolah? Ada cerita seru hari ini? Hari ini anak-anak masih semangat sekali dalam belajarnya Pak Chandra. Iya. Oke, semoga bisa terus bersemangat Bu ya. Semoga kita beri kesabaran. Oh iya Bu, kemarin Bu Deni telepon saya. Kebetulan kemarin saya lagi mengecas HP Bu. Jadi saya tidak tahu kalau ada telepon. Jadi maaf nggak bisa saya angkat. Oh iya Pak, tidak apa-apa. Sepertinya kemarin Bapak Chandra itu sangat sibuk sekali nggih, sampai tidak bisa mengangkat telepon dari saya. Oh ya begini Pak, apakah Pak Chandra ada waktu longgar sekarang? Untuk hari ini insya Allah, karena kemarin sudah saya kerjakan tugas-tugasnya, insya Allah hari ini saya bisa nyantai. Mungkin Bu Deni pengen bercerita tentang apapun ya, insya Allah bisa lah Bu. Monggo apabila ada hal yang penting bisa disampaikan Bu. Alhamdulillah kalau Pak Chandra pada malam hari ini ada waktu longgar sehingga saya bisa mengobrol panjang lebar kepada Bapak Chandra seperti itu. Begini Pak, kebetulan hari ini tadi ada masalah di kelas saya. Meskipun anak-anak itu semangat sekali dalam belajar, namun ada salah satu siswa itu yang jahil seperti itu Pak Chandra kepada teman-temannya, suka membuli,
suka membuat keributan, dan akhirnya salah satu temannya itu Halo? halo? Iya. Iya, Bu Deni. Nggih. Maaf tadi agak nyandet jaringannya. Nggih. Jadi masalahnya ada temennya yang jahil seperti itu ya, Bu ya? Iya, ada yang jahil, kemudian membuat keributan kepada teman-temannya yang akhirnya membuat temannya itu sampai menangis, seperti itu Pak Chandra. Iya, mungkin Ibu Deni sudah mencari penyebabnya kenapa kok bisa sampai membuat keributan sampai temannya menangis seperti itu. Iya sih Pak, saya perhatikan kepada salah satu siswa saya itu, dia itu kurang butuh perhatian, kurang perhatian dari keluarganya, khususnya itu dari orang tuanya, kemudian juga kurang tertanam nilai-nilai kebajikan dalam diri anak tersebut, begitu Pak. Jadi mereka melakukan hal yang ini ya Bu ya, membutuhkan perhatian khusus ya, seperti Betul sekali yang Pak. ya, yang menyebabkan salah satu siswa Bu Deni seperti itu. Iya betul. Apa mungkin Bu yang menyebabkan salah satu siswa Bu Deni itu seperti itu? Begini Pak, setelah saya berbincang dari hati ke hati, siswa saya itu saya panggil pada saat jam istirahat agar tidak terganggu dengan teman-temannya, seperti itu ya Pak. Ternyata dia itu di rumah itu kurang perhatian orang tuanya, dia itu hanya tinggal bersama kakek dan neneknya. Kebetulan orang tuanya itu semuanya bekerja di luar negeri Pak, jadi anak itu sepertinya butuh perhatian, seperti itu Pak, kalau saya mengamatinya. Ya, berarti intinya permasalahan ada di perhatian ya Bu ya? Iya. Nah, terus kemudian harapan yang menjadi Bu Deni supaya murid-muridnya itu menjadi baik itu seperti apa Bu? Begini Pak Chandra, saya itu berharap murid-murid saya ini semua memiliki sikap yang saling menghormati, saling menghargai, dan juga tidak melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sudah dibuat bersama-sama, sehingga tercipta lingkungan yang belajar yang nyaman, menyenangkan, dan kondusif. Jadi saya berharap itu murid-murid saya tidak ada lagi yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Begitu Pak Chandra. Ya. Berarti supaya tidak melanggar keyakinan kelas tersebut ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang Bu Deni ini ya sudah mengetahui faktor-faktor penyebab Bu Deni muridnya Bu Deni ini jahil kepada teman-temannya yang akhirnya membuat keributan sampai berkelahi dan mengakibatkan salah satu menangis. Nah, di sini kira-kira kekuatan apa yang Ibu Deni yang bisa lakukan untuk mengatasi masalah ini? Iya, begini Pak Chandra, yang pertama saya akan melakukan pendekatan kepada murid-murid saya untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan. Serta saya akan berkolaborasi dengan cara menjalin komunikasi dengan wali muridnya di sini, yaitu dengan kakek dan neneknya, karena kedua orang tuanya bekerja di luar negeri. Dengan harapan agar kita bersama-sama dapat membimbing anak-anak tersebut agar berperilaku dan berkepribadian yang lebih baik. Bisa saling menghormati, saling menghargai, dan menyayangi teman-temannya. Seperti itu Pak Chandra. Menurut Bu Deni, harapan apa sih yang Bu Deni ingin peroleh itu? Harapan saya ya itu tadi Pak Chandra, saya berharap itu murid-murid saya itu bisa saling menghargai, saling menghormati sesama temannya, sehingga tidak ada lagi yang jahil, kemudian usil, seperti itu kepada teman-temannya, sampai-sampai ada salah satu temannya yang menangis. Jadi harapan saya itu hal-hal yang seperti itu sudah tidak ada lagi di kelas saya, seperti itu Pak Chandra.
luar biasa Bu Deni. Mungkin kapan Bu Deni bisa melakukan interpersonal kepada murid Bu Deni tersebut? Ya saya akan melakukan secepatnya Pak Chandra, mungkin nanti di setiap ada kesempatan, mungkin di sela-sela jam mengajar saya, kemudian saya akan menasihati, murid-murid agar berperilaku yang lebih baik lagi. Kemudian, pada saat di jam istirahat, saya akan juga melakukan interpersonal kepada salah satu murid saya tadi yang, melakukan kejahilan kepada teman-temannya, seperti itu Pak. Bagus sekali Bu komitmennya. Jadi komitmen apa yang Ibu lakukan untuk murid Ibu itu? Komitmen saya yaitu saya akan melakukan terus-menerus secara konsisten sampai murid saya ini ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi, seperti itu Pak Chandra. Baik Bu. Siapa saja mungkin yang bisa terlibat dalam melakukan komitmen dari Ibu Deni ini Bu? Tentu saja yang saya libatkan yang pertama adalah, orang tua murid dan di sini adalah kakek dan neneknya sebagai pengganti orang tuanya. Yang kedua, kepala sekolah dan rekan sejawat untuk bersama-sama membimbing agar memiliki sikap yang baik dan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Apa yang akan Ibu lakukan ke depannya Bu? Kemungkinan saya akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada murid saya dan menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua siswa, kemudian dengan kepala sekolah dan kepada rekan sejawat, untuk mendukung menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga dapat membangun, kesadaran dalam diri siswa agar mampu menjadi, pribadi yang lebih baik lagi, seperti itu Pak Chandra. Oh, bagus sekali Bu. Jadi kedepannya Ibu terus menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid Ibu ya, dan menjalin kolaborasi sehingga bisa membangun kesadaran dari dalam atau intrinsik. Semoga murid-murid Ibu nanti menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Bu ya. Amin, amin. Itulah harapan saya Pak Chandra. Oke, dari pembicaraan tadi Bu, ini kan kita sudah cerita panjang lebar ya Bu ya. Mungkin bagaimana perasaan Ibu Deni? Alhamdulillah perasaan saya agak sedikit lega Pak. Jadi saya lebih mampu, menghadapi murid-murid saya yang jahil itu. Jadi kedepannya agar mereka itu menjadi anak-anak yang lebih baik, tidak berantem lagi, tidak usil lagi, seperti itu Pak. Jadi, saya sudah merasa plong dan lega setelah saya, berbincang-bincang dengan Pak Chandra. Alhamdulillah Bu ya, sudah plong. Nggih Bu, tetap semangat Bu Deni untuk mendidik anak bangsa. Insyaallah, nggih Pak Chandra. Oke, mungkin ada lagi Bu yang bisa yang mau disampaikan? Saya rasa sudah cukup Pak, saya juga sudah bisa menemukan solusinya, kemudian juga akan terus mendampingi murid-murid saya untuk menjadi lebih baik. Terima kasih banyak ya Pak Chandra, sudah mendengarkan cerita saya, kemudian juga sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Chandra. Ya, sama-sama Bu Deni. Nanti di lain waktu kalau memang ada sesuatu pembicaraan atau persoalan yang bisa kita sharing atau kita omongkan, jangan sungkan Bu Deni. Ya, siap-siap. Terima kasih Pak Chandra, sudah menjadi teman saya untuk bercerita, seperti itu ya. Terima kasih Pak Chandra. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.